Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai antara Tuhan diri dan diri Tuhan. Mengenal Tuhan diri, jalan menuju diri Tuhan. Demikian Eyang Jabar membuka pembicaraan di hadapan murid-muridnya suatu malam yang hening di Padepokan Tapak Liman. Para murid terdiam, khusyuk ingin mendengar penjelasan Eyang Jabar. Mereka sadar butuh fokus, konsentrasi yang penuh untuk mencerna apa yang akan dijelaskan oleh guru mereka. Kali ini Eyang Jabar akan menjelaskan hakikat Tuhan, suatu misteri terbesar dalam kehidupan umat manusia, di mana misteri tersebut jarang dapat diungkapkan atau dipecahkan atau diketahui makna di balik misteri tersebut. Bila Al-Quran adalah pedoman bagi seluruh umat manusia, maka Quran tentunya memandu, membimbing manusia untuk memecahkan misteri kehidupan itu. Quran surat Toha 14, dengan jelas Tuhan membuka rahasia dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Dalil ini adalah pedoman utama, jalan masuk menuju hakikat Tuhan, Tuhan yang sebenarnya. Maka tidak heran dalam dunia tasawuf populer semboyan atau istilah siapa yang tahu dirinya, niscaya tahu akan Tuhannya. Setelah menempuh perjalanan spiritual yang panjang, kita akhirnya sadar bahwa yang dimaksud aku dalam diri setiap orang adalah roh yang ada di dalam tubuhnya, yang membuat tubuh atau jasmani itu ada. Manusia menjadi manusia hidup. Begitu rohnya keluar, maka tak lama kemudian tubuh itu akan terkubur dalam tanah atau dibakar. Di mana roh adalah bagian dari Tuhan yang sengaja dipercikkan oleh Tuhan agar setiap makhluk menjadi hidup. Dan dengan hidup itulah kita menjalani kehidupan, entah sejak kapan dan sampai kapan, dengan berbagai kejadian, peristiwa, dan dimanapun kita berada. Tanpa kesadaran seperti ini, kita akan menjelajah sangat jauh, sangat dalam untuk dapat meyakini bahwa Tuhan itu ada, sebagaimana yang ditempuh oleh kaum intelektual atau ilmuwan-ilmuwan. Tuhan diri, mungkin kalimat itulah yang cocok untuk menggambarkan sang roh yang memang menjadi penyebab manusia itu ada dan bisa. Tanpa sang roh itu, mustahil manusia itu ada, apalagi bisa. Untuk mengenal Tuhan melalui Tuhan diri, ini adalah jalur metafisika, jalur spiritual. Sedangkan usaha mengenal Tuhan melalui alam semesta ini, ilmu-ilmu alam, adalah jalur fisika atau jalur fisik, sebagaimana yang ditempuh oleh para ilmuwan. Bila ditinjau dari segi tujuan, maka tujuannya sama, yaitu mengenal Tuhan. Namun dalam prosesnya tentunya banyak perbedaan atau bahkan terkesan bertentangan. Sudah menjadi rahasia umum di sekolah-sekolah yang kental aroma agamanya. Misalnya madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, pondok-pondok pesantren, dan sejenisnya. Sering dijelaskan bahwa ilmu-ilmu umum, termasuk matematika, fisika, kimia, biologi, dan seterusnya, adalah ilmu-ilmu dunia dan dianggap tidak akan dipertanyakan di dalam kubur, hingga dianggap tidak menjadi modal untuk masuk surga. Sedangkan ilmu-ilmu agama
misalnya Al-Quran, hadis, fikih, nahwu sorof, dan seterusnya, adalah ilmu-ilmu akhirat yang pastilah dianggap lebih penting. Belajar bahasa Arab dianggap berpahala dibanding dengan bahasa-bahasa asing yang non-bahasa Arab. Berkembangnya anggapan atau pemikiran seperti inilah yang menyebabkan kita sebagai umat beragama kurang rasional, sehingga tidak mampu memaksimalkan akal sebagai anugerah Tuhan, yang seringkali menjadikan kita terperosok ke jurang taklid buta, hanya ikut-ikutan saja apa kata guru kita. Suatu hal yang sebenarnya amat ditentang oleh Allah, sebagaimana di dalam Quran surat Yunus 100 dinyatakan, dan Allah menimpakan kemurkaan pada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Dengan modal firman Allah ini, bagaimana bisa umat Islam menganaktirikan ilmu-ilmu umum yang hanya karena dianggap tidak menjadi pertanyaan di alam kubur? Sejak kapankah munculnya pemikiran-pemikiran yang konyol seperti itu? Bukankah semua ilmu pada hakikatnya adalah berasal dari Tuhan? Bahkan di dalam sifat wajib Tuhan yang 20 disebutkan ilmu adalah sifat Tuhan. Tuhan pemilik segala ilmu, segala pengetahuan apapun. Oleh karena itu, manusia dianugerahi akal untuk dapat mencerna ilmu-ilmu kehidupan. Bila manusia tanpa akal, bagaimana bisa mengenal Tuhan? Namun bila hanya mengandalkan akal saja atau intelektual saja tanpa spiritual, lihatlah bagaimana bangsa Barat, terutama di daerah Amerika, Eropa, dan sekitarnya, menjalani kehidupan mereka sehari-hari bebas, lepas, semau-maunya. Namun lihatlah pula mereka-mereka, ilmuwan-ilmuwan yang hebat, yang akhirnya mengakui adanya Tuhan. Perpaduan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual tentulah luar biasa. Ilmuwan-ilmuwan yang akhirnya mengakui adanya Tuhan tentu sangat berbeda dibanding dengan kita-kita yang taklid, yang hanya disuruh percaya saja bahwa Tuhan itu ada. Adanya penelitian yang menghasilkan data negara-negara yang penduduknya paling bahagia adalah negara maju, kaum intelektual, dan bukan golongan negara-negara yang mayoritas beragama. Tentunya hal seperti ini haruslah menjadi koreksi bagi kita yang bangga mengaku agamis, bangga dengan agama kita. Bukankah tujuan diutusnya Rasul adalah untuk akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, atau moralitas yang luhur? Namun mana buktinya? Kita bangsa Indonesia yang bangga dengan Pancasilanya jelas-jelas menyatakan bahwa sila 1, yaitu perketuhanan yang Maha Esa, adalah sila yang pertama dan utama yang menopang kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Bukankah jelas bahwa Tuhan adalah landasan moral yang utama, sumber kebahagiaan yang mutlak, sebagaimana ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Tuhan, hati kita akan tenang atau damai. Tentu saja Tuhan yang seperti ini bukanlah Tuhannya kaum taklid, karena belum diuji kelayakannya sebagai Tuhan. Tuhan yang belum dicari, apalagi ditemukan. Maka tidak heran bukan damai yang ditemukan, justru fanatik kelompok atau fanatik golongan tertentu. Beruntunglah kita jika sekarang telah ditunjukkan secercah cahaya yang menjadi titik terang, yang menjadi sumber cahaya sebagai modal untuk menuju yang maha cahaya, sehingga sadar bahwa rasa dan rasio haruslah dipadukan, bekerja sama, bergotong royong, menguatkan niat dan tekad untuk menemukan Tuhan yang sejati, yang menjadi sumber cahaya, sumber kesadaran, dan sumber energi, bahkan sumber dari segala roh yang ada di alam semesta ini. Bila rasa dan rasio telah bersatu padu, maka tidak akan menjadi masalah bagi kita melalui jalur mana kita menemukan Tuhan, jalur rasa atau jalur rasio. Jalur rasa atau rasa sejati, sejati ning rasa,
adalah jalur Tuhan diri untuk menuju diri Tuhan yang ada di dalam diri. Sedangkan jalur rasio adalah jalur yang ditempuh para ilmuwan untuk mengenal Tuhan melalui ilmu alam semesta, semua ilmu yang ada di alam, yang ujung-ujungnya tetap saja kepada Tuhan. Dengan mengenal Tuhan diri, akhirnya kita pun kepada Tuhan semesta alam. Dengan mengenal misteri-misteri yang ada di alam semesta dengan berbagai ilmu alam, kita pun akhirnya kepada Tuhan semesta alam. Lalu lewat jalur mana yang akan kita tempuh? Bukankah Tuhan meliputi segala sesuatu? Dan yang justru paling penting, benarkah kita ingin bertemu Tuhan? Jika memang percaya sumber kebahagiaan ada di sana, benarkah kita ingin bahagia? Semua terserah kita. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.